Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik mahasiswa program studi administrasi publik. Hari ini kita akan membahas materi mengenai reformasi administrasi publik. Pengertian dari reformasi administrasi publik, secara terminologi, reformasi dikatakan sebagai perubahan atau perbaikan serta penyempurnaan. Secara administrasi, organisasi, dan manajemen pemerintahan negara. Reformasi administrasi publik juga dikatakan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi, sikap dan perilaku birokrat, guna untuk meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Definisi ahli yang pertama itu menurut Montgomery pada tahun 1967, beliau mengatakan bahwa reformasi administrasi publik adalah suatu proses politik yang didesain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat atau dalam birokrasi itu sendiri dengan kenyataan politik. Menurut Hayden pada tahun 1969, beliau mengatakan reformasi administrasi publik adalah setiap perubahan atas prinsip, organisasi, struktur, metode atau prosedur untuk memperbaiki proses administrasi secara berkesinambungan melalui proses evolusi dan bukan evaluasi. Adapun ruang lingkup dari reformasi, yang pertama, aspek reorganisasi atau institusional atau kelembagaan. Yang kedua, aspek perilaku. Yang ketiga, proses politik. Dan yang keempat, pembeda dengan administrative change maupun organizational development. Tujuan dari reformasi administrasi publik terbagi menjadi dua, yaitu secara sempit dan secara luas. Tujuan secara sempitnya yaitu untuk usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Sedangkan secara luas untuk melakukan perubahan inovatif terhadap kebijakan dan program pelaksanaan, meningkatkan efektivitas administrasi, meningkatkan kualitas pegawai, dan yang terakhir untuk melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kritik dan keluhan dari pihak luar. Kesiapan reformasi, yang pertama, keinginan politis atau political desirability, lalu perubahan rezim atau koalisi atas kekuasaan, terjadinya krisis keuangan atau ekonomi yang melemahkan legitimasi pemerintah, kelayakan politisi atau political visibility, kuatnya kontrol atas proses pembuatan kebijakan dan kuatnya kemampuan untuk mengatasi adanya resistensi, kredibilitas pemerintah atau credibility, reputasi dan kredibel pemerintah di mata masyarakat. Reputasi berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Kredibilitas akan semakin baik bila didukung secara domestik maupun internasional untuk melakukan reformasi. Dukungan secara domestik mencakup kesiapan sistem hukum, sedangkan internasional wujudnya pemberian bantuan. All public administration atau yaitu diskurs tentang administrasi publik klasik fokusnya lembaga birokrasi. Birokrasi adalah tipe ideal organisasi untuk pemerintah modern dalam melaksanakan tugas-tugas yang besar dan luas secara terspesialisasi oleh sistem administrasi aparatur pemerintah. Birokrasi biang keladi berbagai macam penyakit atau patologi birokrasi. Inefisiensi menjadi akar masalah dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang ada dalam birokrasi. Padahal, ciri-ciri birokrasi ideal yang dikemukakan oleh Weber memberikan formulasi tentang bentuk organisasi formal yang memaksimalkan efisiensi organisasi. Lalu, paradok birokrasi, di mana dibentuk untuk menciptakan efisiensi, ternyata menjadi sarang inefisiensi. Birokrasi sebagai organisasi formal tidak mewadahi dan mengakomodir aspek informal individu. Tumpang tindih kepentingan individu mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Birokrasi adalah wilayah administratif yang dalam pengelolaannya bisa menerapkan prinsip-prinsip administrasi. Berbeda halnya dengan wilayah administrasi publik yang bersentuhan dengan politik, di mana aspek keadilan menjadi tujuan yang harus diperhatikan oleh birokrasi.
Dalam wilayah politik, prinsip-prinsip administrasi sulit diterapkan karena adanya tarik-menarik antara prinsip efisiensi dan keadilan sosial dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsep organisasi publik untuk menjembatani tarik-menarik antara prinsip efisiensi dan keadilan sosial. Logika dalam organisasi publik adalah aspek kepemilikan organisasi oleh publik. Organisasi publik menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan yang menjadi manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk mengkoordinasikan dan mengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki dalam bentuk pelayanan. Terakhir, organisasi publik mengabdi dan berusaha memakmurkan rakyat, wilayah keadilan sosial yang menjadi tanggung jawab organisasi publik. Kemudian ada masalah keterbatasan sumber daya sehingga ada prioritas organisasi publik dalam melakukan distribusi. Prioritas yang didasarkan pada efisiensi kadang merupakan paradok dalam kebijakan distributif yang dilakukan pemerintah. Ketika administrasi publik berpikir tentang efisiensi, maka aspek keadilan biasanya terpinggirkan, dijembatani dengan parameter efektivitas dalam pengambilan keputusan di organisasi publik. Pegawai negeri sipil atau PNS yang apolitis, kepentingan politik individu atau kelompok sering dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hierarki dan peraturan ketat menciptakan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya dan lemahnya fleksibilitas dalam merespon perubahan lingkungan. Keajengan dan stabilitas di mana pegawai atau lembaga publik membangun sistem yang menafikan perubahan dan yang terjadi disfungsi atas manajemen pengelolaan pegawai. Kelembagaan pegawai negeri di mana terjadi ketiadaan komitmen kelembagaan untuk membangun kualitas PNS menjadi bom waktu karena jumlah yang semakin besar tapi tidak diimbangi dengan program pengembangan yang memadai. Di kesetaraan sistem insentif tanpa melihat kompetensi dan kinerja tidak progresif. Manajemen publik baru atau New Public Management. Bagiannya yang pertama, NPM muncul sebagai solusi atas lemahnya kinerja administrasi publik dalam memberikan pelayanan. Lalu alasan kedua, tugas dan fungsi birokrasi berada pada wilayah administratif sehingga bisa dijalankan dengan prinsip-prinsip administrasi secara efisien. Ketiga, upaya ini dilakukan dengan menyuntikkan semangat wirausaha pada aparatur negara. Keempat, salah satu wujudnya adalah menciptakan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan. Tujuan lain dari NPM, permasalahan yang muncul adalah NPM mengubah asumsi-asumsi yang ada dalam organisasi publik dengan organisasi privat. Perubahan yang paling fundamental adalah mengubah asumsi masyarakat sebagai pengguna dan pemilik aset dalam organisasi publik menjadi pelanggan. Lalu, asumsi lainnya adalah diminimalkannya peran birokrasi sebagai penyedia layanan kepada masyarakat dan pasar. Tujuan lain, menyuntikkan semangat organisasi privat untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan memiliki kinerja baik adalah sangat penting. Selanjutnya, kinerja birokrasi berada pada wilayah administratif dan wilayah ini perlu untuk diperbaiki dengan semangat dari organisasi privat. Lalu, perbaikan dilakukan pada aktivitas manajemen dan distribusi sumber daya. Mario Cuomo mengatakan kewajiban pemerintah bukanlah memberikan pelayanan melainkan mengawasi apakah pelayanan itu sudah diberikan. Good governance atau pemerintahan yang baik. Istilah governance dan good governance sering digunakan dalam literatur pembangunan. Bad governance dianggap sebagai sebab utama semua kejahatan dalam masyarakat kita. Donor besar dalam lembaga finansial internasional lebih cenderung berdasarkan bantuan dan pinjaman mereka pada saat pelaksanaan good governance. Lalu, proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan tersebut diimplementasi atau tidak diimplementasikan. Peran negara dipersempit bahkan dilemahkan karena wilayah yang selama ini menjadi tanggung jawabnya dikurangi dan diserahkan pada mekanisme pasar. Alasan selanjutnya, peran masyarakat dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan
dan dieksploitasi ketika tidak memiliki daya beli akibat mekanisme pasar. Pemain aktif dalam good governance adalah pengusaha pasar atau swasta. Adapun 8 ciri utama dari good governance, yaitu yang pertama participatory, yang kedua consensus oriented, yang ketiga accountable, yang keempat transparan, yang kelima responsif, yang keenam effective and efficient, yang ketujuh equitable and inclusive, dan yang terakhir follows the rule of law. Pelayanan publik baru atau new public service muncul karena beberapa hal. Yang pertama, konsep dasar dari NPS atau new public service mengembalikan dan meningkatkan porsi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebelumnya, pemerintah menjadi aktor sentral dan pihak yang paling tahu kebutuhan masyarakat dibanding masyarakat itu sendiri. Padahal, permasalahan yang selama ini selalu bergema adalah terputusnya saluran komunikasi antar lembaga, perwakilan, dan pemerintah dengan rakyatnya. Analisis kebutuhan masyarakat tidak membumi dan urgensi di tingkat masyarakat lemah. NPS atau New Public Service menggulirkan gagasan-gagasan yang berputar pada peningkatan keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas pejabat publik. Ada beberapa ide dasar dari tercetusnya NPS atau New Public Service. Yang pertama, serve citizens, not customers. Yang kedua, seek the public interest. Yang ketiga, value citizenship of entrepreneurship. Yang keempat, think strategically, act democratically. Yang kelima, recognize the accountability is not simple. Yang keenam, serve rather than steer. Yang terakhir, value people, not just productivity. Terima kasih, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.